31 na lamang. Pogoy drove to Junmar. Hindi makatira doon si Thon Maker. And there's something going on right now. Andre Blatch, there's a free-for-all going on. Calvin Abueva, everyone coming off the bench. And Thon Maker. Here they go. Calvin Abueva is on the floor. And Thon Maker. Oh, look at Carl Brian Cruz going after Kickert. Right at our table. This is security amazing. has stepped in. Assistant coaches and team officials. Nagkagulo na talaga. And still going on the side. Someone's on the floor. This is something we don't want to happen. This is unfortunate. This is unfortunate. There's an Australian player. Oh, and someone throwing a cushion. It's Peter. Peter is there. And this is incredible. Thon Maker throwing a flying kick. And now bottles are being thrown on the floor. While the play has been rugged, referees tried to take control of the action by calling a series of technical fouls in the third period. Well, kanina pa kasi nagkakainitan. At nabibigyan naman ng technical yung mga dapat. Pero the trash talk never stopped. You know, one thing about the Australians there, they're used to a lot of rough play. I was about to say that earlier. Ganun talaga maglaro ang mga ito. And we have to know that. And everybody cleared the benches. So, you know, what's tough here is that malaki na nga ang lamang ng Australia, nanunuya pa eh. So, you know, if you're playing for the Philippines, it's like this is rubbing salt on wound. This is unfortunate. Yeah. And this started yesterday when the decal or sticker problem happened dito sa Let's watch sa Philippine Arena. Panoorin natin nga nangyari. Here's RR Pogoy driving to the hole, and then a lot of rough action. Man down here, and then and that started it. Yeah, someone throwing an elbow right across the face of RR Pogoy. Pogoy also. Oh, they were going at it already. Yeah. Sila ni Goldie kanina pa yan eh. Goldie. Kanina pa yan. And the other player, I think it was Kickert. It is Kickert Andre started Blatch. Yeah. And Kickert now getting the brunt of the ire of Gilas Pilipinas. There's RR Pogoy going down. Oh, Kickert getting a shot there on the face. And it's all hell breaking loose. Thon Maker. Calvin Abueva. Thon Maker was not to be stopped. There's that flying kick coming from Thon Maker. And, you know, and Jason Castro, you watch it right here. Here's some action on the floor. And the scuffle on the floor. Hindi natin makita sinong. Jason Castro, he's usually a very mild-mannered guy. Yun yung una. Yeah. There's a rough Kanina play pa yan underneath. Eh. This had been going on, and we kept saying it time and again during the coverage. Now Golding and Pogoy. Yeah, Kickert was the one who threw that elbow, and then you see Andre Blatch going after Kickert. There's Blatch. You know, he's trying to be restrained. Oh, and Jason Castro. We're not coming through. We're not gonna call out anyone in particular, but that hit by Kickert. He's gonna throw that flying kick at Terrence Romeo. And things just got crazier and crazier after that. You know, there's more, na rin ang security, but there's more action over there behind the basket. And they're gonna need some time to clear this Brian up. Cruz missing with a haymaker. They were after Kickert. It was very clear that Kickert now running away, but Gilas was after Kickert and also Golding. Those are the two targets. Here is out of line. Yeah, there's trouble. There's ramifications coming from these actions. Disqualifying foul call on number 2, Nathan Sobey. Number 4, Chris Golding. Number 7, Thon Maker. And number 12, Daniel Kickert. Those 4 individuals have been ejected from the game. Disqualifying fouls called on the Philippines.
Number 2, Terrence Romeo. Number 4, Carl Brian Cruz. Number 7, Jason Castro. Number 8, Calvin Abueva. Number 11, Andre Blatch. Number 16, R.R. Pagoy. Number 18, Troy Rosario. Number 25, Jamin Aguilar. And number 35, Matthew Wright. They have all been ejected from this game. Four Australians, 9 Filipinos ejected from the contest, which will see the end of the contest. Sobey, Golding, Maker, Kickett ejected for the Australians. Romeo, Cruz, Castro, Abueva, Blatch, Rosario, Aguilar and Wright, who hadn't been used yet off the bench, ejected as well. 13 ejections, game abandoned. Well, they've still got 3 players left, right? So does that mean they're going to play against 3 players? Surely that doesn't even make sense. Well, there are the remaining Filipinos. One of them is the captain, Gabe Norwood. Are we about to see a game of 5-on-3, Shane? Well, they can continue to play with 3 players. Not that it makes any sense and really makes a mockery of the sport in my mind. And we go back to what we said a long time ago, that this game should have been cancelled. It makes a sad situation ridiculous. It makes a disgusting situation farcical. To play 5-on-3, one team already ahead so significantly, but it looks like the call is being made and there will not be a resumption. Oke teman wasit, seperti yang kita lihat tadi, kita melihat keributan atau brawl antara Filipina melawan Australia. Bagaimana kalau teman-teman ketika pertandingan terjadi aksi keributan seperti ini dan atau pernah menonton langsung keributan pada pertandingan apa, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, tapi di sini saya tidak membahas tentang penyebab dari keributan tersebut, tapi saya akan membahas bagaimana kelanjutan dan hukuman apa saja yang akan diberikan kepada pemain yang melakukan aksi keributan tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, di Filipina itu terjadi ejected atau dikeluarkan 9 orang dan Australia itu dikeluarkan 4 orang. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita breakdown bersama. Tapi sebelum kita breakdown, kita intro dulu guys. Baik, sekarang saya akan jelaskan secara singkat sebelum kita masuk ke video tadi. Kita bisa perbedakan antara pemain yang di lapangan dulu dan pemain yang berada di bench. Nah, keduanya itu berbeda guys statusnya, karena nanti untuk pemain yang di bench akan ada peraturan tersendiri. Nah, untuk pemain yang di dalam lapangan, kita lihat jika ada situasi perkelahian, kita lihat siapa yang terlibat aktif. Oke, siapa yang terlibat aktif, karena siapapun dari mereka yang bersalah melakukan tindakan yang berlebihan atas penyerangan kepala lawan atau wasit akan didiskualifikasi. Jadi beberapa pemain yang melakukan tindakan kekerasan dapat dikenakan pasal disqualifying foul atau mereka bisa dikeluarkan dari pertandingan. Dan yang tidak terlibat dalam perkelahian tersebut, mereka akan aman-aman saja, tidak akan dikeluarkan dari pertandingan. Oke, lalu ke bench sekarang. Jika ada situasi perkelahian di dalam lapangan, tim bench tidak boleh meninggalkan benchnya, karena ketika dia masuk ke dalam lapangan atau meninggalkan daerah bangku cadangannya, dia mau terlibat atau tidak terlibat dalam perkelahian yang ada di dalam lapangan, maka dia akan dikenakan disqualifying foul juga. Dan dalam situasi perkelahian,
hanya seorang pelatih dan asisten pelatih yang boleh memasuki lapangan untuk melerai atau membantu wasit untuk meredakan situasi perkelahian tersebut. Jadi tidak boleh selain pelatih dan asisten pelatih masuk untuk melerai pertandingan tersebut. Tetapi jika seorang pelatih atau asisten pelatih yang dia masuk ke lapangan dan tidak membantu wasit untuk melerai, dia akan dikenakan disqualifying foul juga. Oke, sekarang kita breakdown videonya. Ketika ini kita lihat keempat pemain dari Filipina, dia melakukan penyerangan ke pemain dari Australia. Nah, seperti yang kita lihat ada 4 orang pemain Filipina menyerang pemain Australia. Tapi pemain yang ini dan yang ini, teman-teman bisa lihat mereka sama sekali tidak melakukan perkelahian. Oke, jadi 1 orang pemain yang ada di Filipina dan 1 orang pemain yang ada di Australia, dia tidak melakukan perkelahian, sehingga mereka tidak dibebani dengan disqualifying foul. Oke, sekarang kita ke benchnya, kita lihat ketika situasi perkelahian di dalam lapangan mulai terjadi. Nah, kita lihat tim bench dari Filipina, dia memasuki atau meninggalkan daerah bangku cadangannya. Nah, tetapi ada 1 orang yang masih ada di bangku cadangannya. Nah, kita sudah menemukan 2 orang yang terbebas dari disqualifying foul dari pemain Filipina dan 1 orang pemain dari Australia. Oke, sekarang kita lihat ini adalah kita fokus ke bangku cadangannya si Australia. Mereka tidak ada yang meninggalkan bangku cadangannya, sehingga ke-7 pemain cadangan dari Australia mereka aman, tidak terkena disqualifying foul. Nah, di sini kita temukan ada 4 orang pemain Australia yang melakukan perkelahian, sehingga 4 orang itu dikeluarkan. Dan yang terlihat dari Filipina, 1 orang pemain tidak melakukan perkelahian dan 1 orang pemain di bangku cadangan dia tidak masuk ke lapangan atau tidak meninggalkan bangku cadangannya. Nah, tetapi karena keterbatasan video ini, yang 1 pemain dari Filipina yang tidak dikeluarkan dari pertandingan, saya tidak temukan. Yang jelas peraturannya seperti itu tadi, guys. Jika pemain terlibat atau menyerang kepala atau melakukan kekerasan, dia otomatis akan diskualifikasi. Dan untuk bangku cadangan, ketika dia memasuki lapangan atau meninggalkan bangku cadangannya, terlibat aktif maupun tidak aktif, dia akan dikeluarkan dari pertandingan tersebut atau terkena diskualifikasi. Oke, sekarang hukumannya. Nah, seperti yang kita ketahui adalah 4 anggota pemain dari Australia, dia diskualifikasi foul, sehingga akan menyebabkan 8 kali free throw. Dan Filipina di situ ada 9 anggota tim yang mendapatkan diskualifikasi foul. Nah, di mana hukuman yang setimpal atau hukuman yang sama itu akan dihilangkan. Nah, di sini kan di Australia ada 4 pemain dan di Filipina ada 9. Nah, sehingga 4 hukuman tersebut akan dihilangkan. 4 hukuman pemain tersebut akan dihilangkan karena sama, dan masih tersisa 5 orang atau 5 anggota tim yang mendapatkan hukuman untuk diskualifikasi foul tersebut, sehingga 5 pemain itu akan dikalikan 2 free throw dan menyebabkan 10 free throw untuk Australia. Dan ada hukuman tambahan jika diskualifikasi itu terjadi kepada pemain pengganti atau pemain yang sudah tidak bermain, maka kepala pelatih akan terkena technical foul dan menyebabkan 2 kali free throw, sehingga tim Australia di sini akan mendapatkan 12 kali free throw menurut peraturan tahun 2020 ini. Dan penguasaan selanjutnya, karena tadi adalah foul dari pemain Filipina, penghentian pemainnya
setelah foul dari pemain Filipina, berarti penguasaan tim ada di Australia. Nah, untuk peraturan di score sheet-nya, untuk hukuman disqualifying foul perkelahian ini tidak menambahkan tim foul yang ada di yang biasanya teman-teman lihat di pertandingan. Untuk kasus perkelahian ya, untuk perkelahian dan diskualifikasi foul ini tidak masuk ke tim foul. Nah, seperti itu bentuk-bentuk hukuman dan resume gamenya. Nah, sehingga karena si anggota tim dari Filipina tadi di ejected 9, maka dia tersisa 3 orang pemain. Apakah itu masih berlanjut 5 lawan 3? Nah, video itu akan saya ulas, akan saya bahas di konten saya yang selanjutnya. Jadi tetap ikuti konten-konten saya selanjutnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.